Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain industri. Saya Muhammad Rifki Hafiz sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membacakan pengertian desain industri dan syarat-syarat desain industri. Yang pertama ini pengertian desain industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri dan kerajinan tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nazila, ingin melanjutkan memaparkan materi tentang peraturan desain industri. Peraturan tentang desain industri dikenal pada abad 18 terutama di Inggris karena adanya revolusi industri. Desain industri awalnya berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang secara massal dibuat. Undang-undang pertama yang mengatur mengenai desain industri adalah The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslin Act pada tahun 1787. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil sebuah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundang-undangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Selanjutnya tentang syarat-syarat perlindungan desain industri. Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Bab 2 Lingkup Desain Industri menerangkan tentang lingkup desain industri. Desain industri yang mendapat perlindungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada 1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Yang kedua, desain industri yang dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, sistem konstitutif dalam perlindungan desain industri. Sistem konstitutif dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dan melakukan sosialisasi kepada kalangan-kalangan perusahaan atau pendesain pemasaran sebuah produk ke masyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah, yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan di desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, di mana produk itu akan dipasarkan. Sehingga dalam persaingan yang curang dalam membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diproduksi di mana barang tersebut sudah diberi hak desain industri. Dengan demikian, objek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena itu, desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Sini saya akan menjelaskan tentang hal lingkup desain industri.
Desain industri yang mendapat perlindungan yaitu yang pertama, desain industri dianggap baru. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila pemohonan dengan hak prioritas dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua yaitu suatu desain industri tidak dianggap atau telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya. Desain industri tersebut yaitu telah dipertunjukkan dalam satu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia yang telah resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Saya Mia Widiana akan menerangkan mengenai subjek hak desain industri. Dalam Undang-Undang Desain Industri, perlindungan atas hak desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Subjek utama dari hak desain industri adalah pendesain dan pemegang hak desain industri. Subjek hak desain industri diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Desain Industri. Dalam konsepnya, subjek hukum dari hak desain industri dan hak cipta memiliki kemiripan. Keduanya ini tidak hanya mengutamakan kepemilikan, tetapi juga dalam ranah hubungan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kikain Sandal Qurania ingin menjelaskan materi tentang pengalihan hak desain industri. Nah, dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta, yaitu pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta. Menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, dan yang kelima sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu lisensi desain industri. Nah, di lisensi desain industri ada berbagai penjelasannya, yaitu yang pertama, pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan kecuali jika perjanjikan lain. Yang kedua itu dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatannya, kecuali jika diperjanjikan lain. Nah, yang ketiga ini ada 3 poin. Yang pertama itu perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dalam UU ini. Terus yang kedua, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terus yang poin ketiga yaitu perjanjian lisensi sebagaimana dimaksudkan umum dalam berita sebagai desain industri. Contoh dari karya-karya yang mendapat perlindungan desain industri misalnya yaitu desain bentuk furnitur meja, kursi, botol galon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dan teko dan kelengkapannya. Lebih jelas bisa dilihat di PPT. I should fuck her in a Benz.